menyampaikan pesan dengan komedi. Metode inilah yang diterapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dalam menyosialisasikan pesan tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia kawin. Pesan ini diwujudkan dalam lomba stand-up komedi bertajuk Pentas Komedi Generasi Muda atau Genre di salah satu mal di Bilangan, Jakarta Selatan, Jumat sore. BKKBN menyasar target anak muda kreatif yang bisa menyampaikan pesan kepada anak muda lainnya untuk tidak menikah di usia dini. Potensi remaja yang besar, kita ingin mereka berkarir sebaik mungkin, membangun keluarga sebaik mungkin. Kemudian mereka adalah anak-anak muda yang perlu disentuh dengan pesan-pesan, dengan bahasa mereka. Dan komedi adalah salah satu cara yang sangat digemari oleh remaja. Mudah-mudahan 3 kepentingan itu bertemu. Ya, kepentingan pemerintah, ya kepentingan para komik kita ini, dan juga bagaimana kita bersama mereka menjangkau 64 juta remaja di Indonesia. Setelah melalui 2 tahap audisi, yakni audisi di 10 kota dan audisi semifinalis di Jakarta Kamis kemarin, didapat 16 grand finalis yang bersaing memperebutkan gelar juara. Ini adalah sesuatu yang baru dalam arti saya pernah menjadi juri dari tahun lalu juga. Waktu itu bersama Soleh juga, ada Arswendo dan lain-lain. Di tahun yang lalu tuh relatif tidak lucu. Karena mereka itu lebih banyak membahas dengan gaya-gaya lawakan yang lama memaksa untuk lucu. Nah kalau ini sekarang kan lebih banyak bicara tentang bahasa dari kita sebut komunikan, kelompok yang ingin dijadikan halayak sasaran. Dan ini tercapai kan dengan gaya anak-anak mudanya. Gaya lawakan lucu dan khas dengan pesan tersirat. Tentunya semua harus syarat dengan pesan program keluarga berencana, khususnya pendewasaan usia perkawinan. Oh, anak kecil ya 2000. Kita harus menuruti peraturannya BKKBN. 2 anak cukup. Pesan yang paling ingin saya sampaikan adalah pernikahan dini itu berbahaya bila wanitanya di bawah usia 20 tahun. Itu beresiko kematian bagi si ibu dan si bayi gitu. Itu yang paling pengen saya sampaikan sih supaya generasi muda tidak menikah. Saat ini sekitar 26,67% dari jumlah penduduk Indonesia adalah remaja. Menyampaikan pesan dengan gaya anak muda dinilai efektif dalam menyosialisasikan pesan tentang pendewasaan usia perkawinan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Frianti Ishana, Hari Dwi, melaporkan untuk NET. Sekarang sudah bersama kami berdua pagi hari ini adalah 2 orang laki-laki yang membawa piala. Kita kenalan dulu yuk, ada Yulianto. Yulianto ini adalah perwakilan dari Bali yang menjuarai di kategori 1, betul ya? Betul. Dan juga ada Abdur dari Surabaya menjadi juara juga di perlombaan stand up comedy yang diselenggarakan oleh BKKBN ini. Gimana sih? Pagi. Semangat dong, harus semangat dulu. Masa abis dapet piala nggak semangat? Lihat ada 3 piala loh Zi di depan sini. Ini piala kan? apa aja sih? Coba jelasin. Jadi ada piala juara 1 untuk kategori 1, piala juara 1 untuk kategori 2, dan juara umum. Yang juara umum siapa? Dia Abdur. Wah, keren. Keren banget. Oke. Nah sekarang kalau kita membicarakan tentang stand up comedy, itu kan rasanya nggak semua orang ya bisa mendalami hal tersebut. Nah kalau untuk kalian sebenarnya kenapa sih akhirnya tertarik untuk itu? Kalau saya sendiri tuh awalnya karena nonton dulu ya. Awalnya kalau seni itu biasanya pasti kita jadi penikmat baru jadi pelaku. Ya. Terus saya ngeliat ini asik banget gitu karena kita bisa mengutarakan keresahan kita sambil menghibur orang lain. Jadi kayak double lah senengnya. Jadi yang kamu utarakan itu keresahan ya? Iya, kalau stand up comedy itu biasa keresahan dalam diri, unek-unek kita keluarin tapi diolah menjadi lucu sehingga bisa menghibur orang. Oke. Nah kalau untuk Abdul sendiri kenapa tuh akhirnya tertarik? Ya hampir sama sih Mbak. Jadi stand up comedy itu begini, kita ungkapin keresahan, kita mau protes, kita segala macam tentang apa yang kita pikirin, kita utarakan. Dan bagusnya adalah orang datang niat nonton kita, duduk diam dan tertawa. Kemudian pulang dan dia mikir itu.
Daripada kita ke jalan, kita bakar-bakar ban buat macet, buat masyarakat yang lain jadi terganggu. Di stand up comedy kita bisa protes sepuas-puasnya dan orang terima itu. Dan malah terhibur ya? Iya, dan terhibur. Keren. Bagus juga Betul. ya. Coba kalau semua demonstran kayak gini pemikirannya ya. Itu keren Jakarta jadinya. itu happy. Kita pagi itu ketawa-ketawa jadinya. Emang tapi ya udah lama menggeluti bidang stand up comedy ini? Saya pertama kali open mic itu istilah buat mengetes materi ya, latihannya gitu, Mei 2012. Oke, Oh, jadi kalau kurang Abdul? lebih tahun Setengah lebih ya. tahun. Hampir sama, Mei atau April mungkin. Oke. 2012 Latihan tiap juga. hari atau bikin joke-nya setiap hari apa gimana sih caranya? Bagusnya sih tiap hari ya, tapi kan kita males. Tapi cukup sering karena open mic itu biasanya setiap minggu. Jadi minimal setiap minggu kita ada membuat materi baru dan melatihnya. Oke, nah ini kan ternyata sih otomatis kan dalam stand up comedy itu tema yang diutarakan tuh pasti berbeda-beda kan, bisa berbau sosial lah, bisa berbau entah itu kesehatan atau macam-macam yang lagi happening ya. Nah dari mereka sendiri ini terkait dengan BKKBN juga ya, mereka akhirnya mengusungkan tema yang menjurus tentang kependewasaan usia perkawinan secara dini itu ya berarti ya. Nah kalau misalkan kalian memberikan topik yang seperti itu kepada pemirsa itu pembawaannya atau pengemasannya itu seperti apa? Akhirnya itu kan sesuatu hal yang serius ya, tapi akhirnya harus diomongkan secara komedi. Itu caranya gimana? Kalau saya sendiri sih ngebawainnya pertama-tama memang harus diolah secara lebih santai ya, biar pasti. orang nerimanya ini tema yang serius tapi dia tetap bisa ketawa dan gitu ya. Saya kira yang penting pintar-pintar diolahnya dengan ringan aja. Oke, jadi cara mengolahnya itu. Nah, pasti kita pengen tahu ya sih ya, cara mengolahnya itu seperti apa, Iya, kalimatnya pengen tahu. seperti Tapi apa. kan ini kan topiknya pendewasaan. Agak susah nggak sih kalau misalnya dibandingin sama mungkin topik-topik yang sebelumnya yang lebih ringan, misalnya tentang kegalauan hati Iya, atau putus putus cinta, cinta. benar. Aduh, itu kan kayaknya general lah. Kalau saya gini sih, tema apapun itu misalkan, jadi setiap komik, setiap komika, istilahnya stand up comedian, setiap komika itu dia punya sisi yang dimana dia cara berpikirnya dia sendiri. Misalkan kalau saya berarti saya berpikir dari cara-caranya orang timur berpikir misalkan, dari budayanya sana. Lian kemudian Karena dari, Abdur berasal dari Flores. Timur, ya dari Flores. Oke. Kemudian Lian mungkin melihat dari sisi apa orang Cina atau segala macam begitu. Nah, tema apapun kita larikan ke situ saja. Kita lihat dari sudut pandang itu. Jadi bagaimana orang timur melihat KB, misalkan begitu. Ya, kemudian materi itu dibuat. Jadi balik ke diri sendiri dan iya, sudut balikin ke pandang diri diri sendiri sendiri aja. gitu ya. Oke. Nah, Tanpa sekarang berlama-lama, Rahma. Kamu pengen lihat nggak sih mereka seperti apa? mau sekali. Akhirnya dengan kalimat-kalimat lucunya itu akhirnya mereka akhirnya menjadi juara-juara. Tapi saya mau kalian berdua tunjukkan satu beat yang bikin kalian ini jadi juara, yang singkat, padat, tapi kena. nah, Oh, oke. gitu. Lian dulu nanti baru Abdur. Ya. Oke. Angka pernikahan dini di Indonesia itu sangat tinggi, terutama di Jawa Timur. 32% dari pernikahan di Jawa Timur itu pernikahan dini, dan bahkan saking tingginya angka pernikahan dini di Jember, itu buku nikah sampai habis di Jember. Jadi mungkin kalau kita ke Gramedia di Jakarta, kita lihat rak bestseller itu bestseller Laskar Pelangi. Kalau di Gramedia Jember beda, bestseller buku nikah. Bener ya, sempat habis emang kemarin-kemarin itu. Benar. Net liput itu kan. Betul. Kamu penonton net Iya. sejati deh. Oke. Your turn, Abdur. X Games. Oke. Mana? Oke. Nama saya Abdur, begini. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Bukan saya punya bapak itu tidak ikut KB. Karena saya bapak itu pikir kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Pasti sengsara. Cuman begini, kami orang timur itu bukan tidak mengerti KB, kami mengerti KB. Cuman masalahnya kondisi geografis di sana itu yang tidak memungkinkan untuk banyak pekerjaan dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Ambil air, potong rumput, jaga ternak, cari ikan, cari masalah, banyak. Baru jauh-jauh kan, Jadi di sana kalau Pace mau ajak Mace begitu kan, malam-malam begitu dia punya alibi yang kuat. Mace, mari kita buat anak dulu. Kita anak sudah 2, buat apa? Yang potong rumput belum ada. Kemudian anak yang potong rumput lahir. Besok-besok dia ajak lagi. Mace, mari kita buat anak dulu. Buat apa lagi? Anak sudah 3. Yang jaga ternak belum ada. Dan begitu anak lahir, Mace baru sadar kalau mereka tidak punya ternak. Bravo. Lucu. Jadi akhirnya bikin
mendidik anak supaya bisa bekerja ya, di luar kerja. Aduh, Memang Pace begitu. dan Mace bagaimana ini? Memang begitu di sana. Oke, menghibur sekali ya sih ya. Menghibur, thank you banget Lian dan juga Abdur. Selamat sekali lagi atas pialanya. Semoga Ya, semakin terima banyak kasih ide-ide gila dan kreatif yang bisa kalian keluarkan untuk menghibur semua orang. Ya. Selamat. Dan kami akan kembali dengan informasi tentang Aceh untuk memperingati hari ditetapkannya Aceh sebagai daerah istimewa. Tetap bersama Indonesia Morning Show. Ya.